Kembali kita dikuatkan oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah jawaban atas setiap pergumulan hidup kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Berikan hati yang terbaik untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Yesus lebih dari cukup. Kami kuat Tuhan sampai hari ini karena kami memiliki Engkau, Allah yang selalu menjadi pembela kami, menjadi penolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berkata terima kasih. Kekuatan yang kami punya itu hanya daripada-Mu. Tetaplah di hidup kami Tuhan. Tetaplah ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau belajar, mengerti, memahami maunya Tuhan di hidup kami. Karena kami tahu rencana-Mu, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Kami memberikan hati kami yang terbaik Tuhan, untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang telah Kau percayakan, biarlah apa yang disampaikannya itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau sambut firman-Mu, kami terima firman-Mu, dan akan kami aplikasikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur untuk setiap janji-janji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bertemu kembali jemaat yang dikasihi Tuhan, baik GPDI Kanaan, jemaat GPDI Leos, bahkan siapapun dan dimanapun yang mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online pada hari ini. Baik, hari yang diberkati buat kita semua. Itu menjadi iman dan keyakinan kita. Bersama-sama kita masuk dalam firman Allah. Mari kita membaca kembali di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13. Injil Matius 13 ayat 20 dan ayat 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Masih sesuai dengan ayat yang ke-6 di dalam Matius pasal 13, berbicara dari hal benih yang tumbuh di tanah yang berbatu. Dan ayat ini menjelaskan bahwa betul dia segera menerima dengan gembira, tetapi tidak bisa bertahan lama. Tidak bisa bertahan sebentar karena cepat layu dan segera kering. Ya, ada respon oleh sang penerima yang menerima firman, ada respon betul, tetapi yang Allah inginkan tidak sekedar respon, bahkan ayat ini berkata merupakan satu gaya dari kelompok orang yang mendengar firman Allah, ya, relativitas orang yang mendengar firman Allah, termasuk saya dan saudara dimanapun berada, itu ada orang yang begitu cepat menerima, dengan begitu gembira, dengan senang. Tetapi ternyata itu bukan menjadi alasan, suatu jaminan dia bisa bertumbuh dan bisa ya mengaplikasikan firman Allah di dalam dirinya. Nah,
Minggu yang lalu kita telah mempelajari bersama tentang Allah menginginkan waktu yang berkesinambungan, waktu yang terus menerus, ya, tidak hanya sebentar seperti apa yang ayat ini sampaikan, tetapi waktu itu berjalan terus. Artinya ada masa penentuan, ya, ada situasi yang harus dijalankan dengan waktu yang cukup lama. Kalau kita melihat ayat ini, segera bertumbuh tetapi cepat layu. Artinya waktu yang begitu singkat. Nah, sekali lagi saya memberi penekanan, Tuhan menginginkan perjalanan waktu iman kita, akar kita bertumbuh, itu adalah berkelanjutan, ya, berkesinambungan, terus menerus, kontinuitas, ya. Sehingga ringkasan khotbah minggu yang lalu, untuk mencapai dan mampu, ya, terwujud di dalam hal demikian, maka dibutuhkan kesabaran. Maka hasil dari kesabaran ternyata menjadi orang yang punya wawasan, yang punya pengetahuan, dan seterusnya. Kedua, percaya, yakin, pasti ada pembelaan dari Tuhan. Pasti Tuhan tidak tinggalkan. Ya. Dan ini pun sikap kita. Yang ketiga adalah bertindak. Ya. Tindakan apa yang harus kita segera lakukan. Ya, pengumuman dari pemerintah harus kita respon dan harus kita bertindak. Perintah firman Tuhan, kita pun harus bertindak. Ya. Suatu analogi yang singkat, yang simpel. Tidak mungkin kalau barang yang berharga jatuh, kita sudah lihat, kemudian kita tidak ambil. Selama kita tidak bertindak untuk mengambilnya, maka itu tidak pernah akan ada lagi kita pegang dan kita miliki. Nah, itu satu gambaran singkat tentang bertindak, ya, dan seterusnya. Nah, pembahasan dari dalam bagian ini adalah kita bersama-sama untuk kembali merenungkan firman Tuhan ini, bahwa begitu dalamnya pemahaman tentang perumpamaan ini. Tadi kita sudah membaca, ya, bahwa cepat bertumbuh, ya, dia menerima dengan begitu gembira, tetapi karena tidak berakar maka layu dan kering. Kemudian di dalam bagian ini saya kembali membaca ayat 20 dan ayat 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan dengan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi kering dan gugur itu diibaratkan adalah orang yang murtad. Kenapa? Tidak berakar. Ya. Nah, Tuhan memanggil saya dan saudara untuk mengalami yang namanya keselamatan hidup yang kekal. Berbicara tentang penindasan yang mengakibatkan orang murtad. Ini tidak lain berbicara dari hal akhir zaman yang sedang terjadi. Dan akhir zaman, Yesus banyak berbicara dari hal penderitaan.
Kita membuka bersama Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24. Ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mesias palsu, ya, akan menyesatkan banyak orang. Dan ini adalah berbicara dari khotbah Yesus menyampaikan tentang akhir zaman. Ya. Ketika orang menghadapi kesukaran dan kesulitan, nampaknya memperhatikan bagian ini, dan Yesus memberi peringatan untuk jangan mudah tersesat. Ya. Seolah-olah mudah mendapatkan jawaban dan pertolongan, mudah tersesat. Ya. Ada guru-guru palsu, ada mesias-mesias palsu, yang pada gilirannya mereka menyesatkan banyak orang. Ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kemudian tentang akhir zaman, penderitaan yang membuat orang menjadi murtad. Perhatikan ayat 9 dan ayat 10 masih dalam Injil Matius pasal 24. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Apa yang dicatat penindasan Injil Matius pasal 13 ayat 20 dan 21 yang membuat, ya, akar itu tidak bisa bertahan dan membuat pertumbuhan itu kering, ya karena kesukaran, kesulitan di akhir zaman. Dan ayat ini berkata, kesukaran yang terjadi, penindasan yang terjadi, ya, orang akan saling membenci, saling menyerahkan, ya, dan akhirnya adalah murtad. Ya. Jadi Matius pasal 13 tadi ayat 21 menjelaskan tentang akhirnya murtad. Yesus memperingatkan tentang hal yang sama dalam konteks akhir zaman yang sedang dihadapi di akhir zaman ini. Terjadi murtad. Murtad artinya meninggalkan keyakinan. Suatu penyangkalan dari keyakinan, dari imannya. Ya. Mengkhianati keyakinannya. Dan ini kembali dalam sikon yang begitu sukar. Bisa berbicara dari hal karena dampak ekonomi. Orang muda tinggalkan keyakinannya. Ya, masalah pasangan hidup. Orang bisa dengan mudah meninggalkan keyakinannya. Masalah pekerjaan. Dengan mudah orang bisa tinggalkan keyakinannya. Ya. Nah, Paulus melalui Timotius memberikan kembali penjelasan, ya, di akhir zaman. 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3, perhatikan. Mulai ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Dikatakan hari-hari terakhir.
Ini konteksnya adalah akhir zaman. Ya. Sebagaimana apa yang Yesus ingatkan. Dan didahului dengan kata ketahuilah. Artinya harus sadar. Harus dimengerti. Jadi kita mengerti bahwa sekarang ini adalah keadaan yang sukar. Ya. Keadaan yang tidak mudah. Kita dukung pemerintah kita yang sedang berjuang dengan segala cara untuk mengatasi ya kesulitan akibat COVID yang masih terjadi penyebarannya. Paling tidak upaya kita mempunyai kesadaran untuk bekerja bersama dengan pemerintah, dengan aparat yang ada adalah disiplin, taat. Ya. Apa yang disampaikan, itu yang kita lakukan. Karena situasi. Ya. Tidak jarang ada yang kehilangan pekerjaan. Bukankah ini situasi yang sukar? Ya. Dan seterusnya. Daftar-daftar dari hal-hal yang muncul, ya, mulai ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Menjadi hamba uang. Saudara bisa jabarkan bagian ini. Ya. Karena uang ya bisa menipu keluarganya sendiri. Karena uang bisa mengkhianati rekan sendiri. Ya. Karena uang lupa kepada Tuhan dan seterusnya. Nah, ini akhir zaman yang sedang menggejala dan yang terjadi. Dan firman Allah sudah ingatkan. Daftarnya begitu banyak. Mulai ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Ya. Jadi ini bicara tentang akhir zaman. Tapi kita pun bersyukur. Orang-orang yang terus ada di dalam panggilan Tuhan. Justru dalam situasi kesukaran ini semakin banyak kita jumpai orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan. Haleluya. Uang bukan dipakai untuk menjadi hal yang kejahatan, tetapi semakin banyak orang-orang yang diberkati dalam bisnisnya, dalam perusahaannya, dalam pekerjaannya. Uangnya dipakai untuk apa? Melayani Tuhan, membantu hamba-hamba Tuhan, membantu gereja, membantu sesama, ya, membantu menolong. Ya. Ini yang kita temukan. Dan luar biasa. Perusahaan mereka semakin diberkati Tuhan. Ya. Perusahaan mereka semakin Tuhan kayakan. Dan kembali kepada Matius pasalnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Penderitaan, kesukaran boleh terjadi. Tapi apabila kita terus bertahan, goalnya adalah keselamatan hidup yang kekal. Kita boleh memiliki apapun yang ada. Segala-galanya kita bisa miliki. Tapi kalau kita kehilangan keselamatan, itu merupakan sesuatu hal yang sangat memilukan, sangat menyedihkan. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melihat kebenaran firman Tuhan dan apa yang telah diuraikan, apabila kita bertahan, maka kita memperoleh goal yang paling terutama, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Banyak orang meninggalkan Tuhan, banyak orang meninggalkan imannya, yang disebut dengan murtad, karena penyesatan. Ya, orang mudah disesatkan. Tetapi bagi saya dan saudara, jemaat
baik jemaat Kanan, baik jemaat Eleos. Iring Tuhanlah dengan tekun, dengan setia. Godaan bisa datang, penyesatan bisa datang karena apa? Mungkin pengaruh ekonomi, pengaruh pekerjaan, pengaruh masa depan, pengaruh ekonomi dan keuangan dan seterusnya. Sepertinya jaminan yang begitu menjanjikan secara duniawi. Hati-hati, jangan sampai tersesat. Ya. Dan banyak orang akan murtad. Tapi kita bersyukur kebenaran firman Tuhan kembali kita boleh nikmati pada siang hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus terus menolong kita untuk terus berjalan dan terus bertambah, bertumbuh iman kita, berakar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari di tengah kesukaran yang terjadi, jalanilah hidupmu dengan bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Ya, mungkin engkau merayakan hari ulang tahun di tengah-tengah situasi yang berbeda. Mari bersama-sama jemaat dan kasih Tuhan. Pasti Tuhan sanggupkan kita. Ya, firman Tuhan berkata, yang bertahan sampai akhir, yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Mari bersama-sama tundukkan kepala jemaat yang dikasihi Tuhan dan kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk siang hari ini, ibadah yang diberkati, kami boleh menyembah Engkau dan kami boleh menikmati firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hidup kami di tengah-tengah tantangan dan sikon yang terjadi. Kami percaya kami umat-umat yang bertahan di dalam Engkau. Bapa terima kasih. Roh Kudus dan firman-Mu memampukan kami. Kami berdoa, diberkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami, pusat sampai pemerintah yang paling terendah. Tenaga medis, TNI Polri yang mengawal supaya kami disiplin dan taat dan patuh. Di tengah-tengah PPKM darurat ini, Tuhan tolong, Engkau sumber penghiburan dan pengharapan dan kekuatan kami. Berkati semua jemaat Tuhan yang telah hadir dan yang mendengarkan khotbah melalui ibadah dimanapun berada. Tuhan kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, yang sakit dijamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati dalam masa depan, dalam studi. Diberkati Tuhan perusahaan, pekerjaan dari umat-umat Tuhan. Dan semua yang berhari ulang tahun, Tuhan berkati dengan kekuatan dan sukacita. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tetap setia dalam setiap hidup kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Semua yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini diberkati sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan mari umat-umat Tuhan, saatnya kita akan kembali, kita mau terima berkat Tuhan. Haleluya. Berkat yang besar, jasmani dan rohani, terimalah, nikmatilah. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa dalam sorga, cinta dan kemurahan di dalam Anak yang tunggal, penghiburan, pengentaran, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kita semua, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan sudah datang kembali, kami sudah berdoa, mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhiri ibadah hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.